menurut Al-Fudail ibnu Iyad itu bukan riya tapi syirik. Kenapa? Melakukan sesuatu untuk selain Allah. Kenapa dibilang syirik? Karena Allah meminta lakukan hanya untukku. Ternyata kita melakukannya untuk selain Allah. Itu namanya menduakan siapa? Menduakan Allah. Menduakan Allah itu bahasa kerennya apa? Syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang sudah mendekati bulan Agustus, maka Masya Allah mulai sudah jalan ditutup. Terima kasih Ustadz Yahya, jazakumullah khair, mudah-mudahan cepat masuk surga besok sore. InsyaAllah, amin amin. Tidak apa-apa kalau surga, jangan besok sore, malam ini tidak apa-apa. Tapi jaminan surga kita ini tidak berani lah gara-gara gak yakin lah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah semoga amalan kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali di malam hari ini masih pada bab muhasabatun nafs, yaitu menghitung-hitung diri atau introspeksi diri atas kebaikan yang kita lakukan, kesalahan yang telah kita kerjakan, atas kekurangan-kekurangan yang senantiasa ada di dalam ibadah maupun kehidupan kita. Muhasabah. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis muhasabah. Ada beberapa jenis muhasabah yang ini merupakan penjelasan dari para ulama tentang tazkiyatun nafs. Maka jenis muhasabah itu ada dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali,
dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi ta'ala alaihim jami'an, maka muhasabah itu oleh para ulama dibagi menjadi dua, yaitu muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Nah, disitulah salah satu fungsi kita mengucapkan bismillah sebelum kita beraktivitas. Karena bismillah itu mengandung makna meluruskan niat, apa yang kita lakukan untuk Allah dan karena Allah dalam rangka mencari ridha dari Allah. Itulah salah satu kandungan ucapan bismillah. Sehingga ketika panjenengan mengucapkan bismillah, maka sebelum panjenengan beramal, panjenengan itu menata hati agar amalan ini lurus murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, lurus. Jadi Allah minta kita itu beribadah bukan cuma ibadah, tapi ibadah yang Allah minta dari kita itu ibadah yang memenuhi dua sifat. Sifat yang pertama, mukhlisina lahuddin. Mukhlis artinya murni, artinya ikhlas, tidak ada niatan, tujuan, harapan dan yang dicari kecuali Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Itu sifat yang pertama dalam ibadah yang Allah minta, mukhlisina lahuddin. Yang kedua, sifat ibadah yang Allah minta dari kita, hunafa, lurus. Lurus di sini menyesuaikan dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lurus. Maka ketika ibadah sesuai dengan dua sifat ini, maka itulah ibadah yang Allah inginkan dari kita dan insya Allah biiznillah akan diterima. Nah, disitulah fungsi bismillah. Panjenengan mau makan, bismillah, saya makan untuk Allah, saya makan karena Allah, saya makan dalam rangka mencari ridha dari Allah, saya makan untuk memperkuat ibadah, saya makan untuk macam-macam. Bismillah tadi. Ketika panjenengan mau bekerja, bismillah, maka bismillahnya itu supaya panjenengan tidak salah arah. Ini amalan untuk apa? Ini amalan saya lakukan untuk mencari apa? Dari amalan ini endingnya, goal terakhirnya apa? Paham boten? Nah, jadi bismillah itu penting supaya kita ngerti mentauhidkan Allah di dalam urusan niat. Napa Bu? Mentauhidkan Allah di dalam urusan niat, maka diawali dengan bismillah. Bahkan mau hubungan suami istri, bismillah. Mau keluar rumah, bismillah. Nah, maka ada muhasabah yang pertama, yaitu muhasabatu qablal amali. Memuhasabah diri sebelum kita beramal. Kita baca. Bismillah. Muhasabah sebelum melakukan amal, yaitu berhenti pada saat pertama kali memikirkan dan ingin melakukan suatu tindakan. Itu kalau dalam kitab Min Akhlaqis Salaf itu apa? Tawaqqufuhum an kulli fi'lin au qawlin hatta ya'rifu mizanahu minal kitabi was sunnah. Jadi berhenti dulu. Ketika Anda mulai ingin melakukan suatu amalan, Anda mulai akan mengerjakan suatu amalan, tawakuf, berhenti dulu. Kalau dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, sampai dia yakin amalan dan ucapan yang akan dia amalkan dan dia ucapkan sesuai dengan timbangan Al-Quran dan hadis. Jadi bukan diamalkan dulu baru cari dalilnya, tapi apa? Harus ngerti dalil sebelum diamalkan, sehingga panjenengan itu melakukan suatu amalan di atas landasan ilmu, di atas landasan ilmu. Nah, itu jadi berhenti dulu. Setiap mau melakukan sesuatu, ojo gerusa gerusu.
Jangan keburu emosional nafsu sesaat. Pelan-pelan ditoto atine, ditoto fikirane, ditoto tindak lan tanduke. Muhasabah sebelum melakukan amal, yaitu berhenti pada saat pertama kali, bahkan mulai kepikiran, kok kate rabi maneh yo. Maka langsung apa? Langsung rabi. Berhenti, bismillah. Berhenti dulu, cek, berhenti dulu. Serp. Saya melakukan ini untuk apa? Saya melakukan ini motivasi terbesarnya apa? Apakah perbuatan ini sesuai dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadith atau tidak? Apakah amalan ini akan menjadikan saya semakin dekat dengan ridhonya Allah atau semakin jauh dari ridhonya Allah? Berhenti dulu. Jangan keburu nafsu. Tidak terburu-buru melakukannya sebelum jelas antara mengerjakan tindakan tersebut atau tidak. Yang paling penting sekarang adalah apa? Berkaitan dengan medsos. Berkaitan dengan medsos. Sebelum antum komentar, sebelum antum tekan tombol like or dislike, sebelum antum subscribe, sebelum antum follow atau yang lainnya, itu dipikir pelan-pelan. Ini manfaat atau tidak? Ini benar atau salah? Allah bakal ridho atau Allah akan murka? Itu dipikir matang-matang, Pak. Kenapa? Kalau terlanjur dilakukan, na'udzubillah, ternyata belum jelas dalil apakah Quran memerintahkannya atau tidak, lah kok dilakoni, maka ada satu ayat Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal af'idah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran, fikiran, semuanya akan ada pertanggungjawabannya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dilandasi ilmu. Hasan berkata, siapa Hasan di sini? Adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti ketika hendak melakukan sesuatu. Jika karena Allah maka ia kerjakan. Ini niat, berarti apa? Niat. Jika karena Allah maka dia kerjakan, dan apabila karena yang lain dia tinggalkan. Nah, hati-hati. Jadi sebelum antum contohnya mau sedekah, mau apa? Sodakoh, berhenti sebentar, ojo las atine ditoto, niate ditoto, eman nanti terlanjur keluar niatnya ternyata belum beres, nanti amalan itu malah oleh Allah ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka antum tulis Al-Fudail Ibnu Iyadh, tulis Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu ta'ala mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wa fi'lul amali li ajlin nasi syirkun. Ada riya, ada syirik. Mana lebih berat? Dua-duanya. Karena riya itu syirik kecil. Al-Fudail mengatakan mengenai niat, biar tidak salah persepsi kita ini. Panjenengan mau sholat duha, cari masjid yang sepi. Anda niat ikhlas mau sholat duha, masuk ke masjid yang sepi. Setelah Anda masuk, ternyata di dalam masjid ada orang yang Anda kenal. Akhirnya Anda khawatir riya, gak jadi sholat, gak jadi sholat, yaitu riya. Jadi tidak jadi beramal justru karena dipandang manusia. Itu karena kata Al-Fudail Ibnu Iyadh, itulah riya. Karena apa? Antum terhalang dari suatu amalan karena pandangan manusia. Jadi tidak usah begitu. Niatkan ikhlas. Ada manusia, tidak ada manusia, tidak akan berubah. Itulah orang ikhlas. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Lah kalau orang dipecat pore,
gak jadi ketua, pore. Ndak ditekek ngarep, pore. Jenenge gak disebut, pore. Endi wonge? Teko wonge. Mana orangnya? Jenenge gak disebut, pore. Ini ikhlasnya dari mana? Kita melakukan itu bukan untuk disebut, bukan untuk diletakkan di depan, bukan untuk disambut, tapi kita melakukannya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak berhenti sampai situ, ditambahi la syarika lahu. Tidak ada sekutu untuk Allah dalam urusan niat. Tidak ada sekutu. Karena Rasulullah mengatakan, ibadallah akhlisu a'malakum fa inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa btughiya bihi wajhuh. Rasulullah ngeman-ngeman kita ini daripada terlanjur capek amalannya tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati loh Bu. Wis kadung kesel, kadung sholat, kadung ngaji, kadung sodakoh, kadung tahajud, ternyata semuanya oleh Allah ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah kesian kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya Rasulullah mengingatkan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa kata Rasulullah? Akhlisu a'malakum. Ikhlaskan amalan kalian itu. Kalau sholat yang ikhlas, kalau ngaji yang ikhlas, kalau sodakoh yang ikhlas, kalau puasa yang ikhlas, kalau tahajud yang ikhlas, silaturahim yang ikhlas, ngaji yang ikhlas. Rasulullah bilang, akhlisu a'malakum, ikhlaskan. Kenapa ya Rasul kami disuruh mengikhlaskan? Karena Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan. Ngerti kalimat tidak akan? Selamanya tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu khalisan lahu, ikhlas Eri ketahuan ini malah telat. Kecuali amalan itu murni hanya karena Allah. Namanya murni itu ada campurannya enggak? Enggak ada. Wa btughiya bihi wajhu, dan amalan itu adalah sarana untuk dia mencari ridhonya Allah. Jadi bukan mencari pandangan manusia, bukan mencari apresiasi dari manusia, bukan mencari kedudukan di antara manusia, tapi betul-betul murni karena Allah dan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Maka kata Al-Fudail ibnu Iyadh, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Mau ngaji, sudah bawa Quran, tek 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 tek. Duduk di pinggir, mana di pinggir apa? Katakan di pinggir kantor tempat kita kerja. Dengan harapan teman-teman tidak ada yang lihat. Pas Al-Qur'annya dibuka, lah kok bos pas lewat. Waduh, nanti gara-gara bos lewat niatan saya jadi riya. Terus dia tidak jadi ngaji, yo itu riya. Karena pandangan manusia dia meninggalkan amalan. Terus kalau beramal untuk manusia namanya apa? Syirik. Dan kita ini jamaah, kami ulang untuk yang kesekian kalinya. Kalau saya hitung-hitung sudah 1314 kali. Coba yang hitung sudah sampai berapa? 1314 kali. Sekarang berarti 15. 1315 kali. Saya ingetin, ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan medeni. Ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan serem. Ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan kejem. Ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan ekstremis, radikalis. Opor ayam. Iya lagi lapar ini, Be. Oportunis. Tapi inilah agama. Kita berikhtiar bagaimana umatnya Nabi Muhammad ini kalau melakukan amalan sesuai petunjuknya Nabi. Jadi jangan duduk di tengah. Ain kan mafia. Enggak. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, itu harus diluruskan nanti sama Ustadz Gunardi Al-Banjari Al-Kadiri. Karena harus ada Al-Kadirinya. Kalau tidak ada Al-Kadiri saya kira Banjarmasin atau Banjarnegara, ternyata Banjaran. Mana beliau? Ustadz,
Masya Allah, antum lagi bikin nama ya Masya Allah. Pertama saya ketemu, yang saya ingat di klinik Muhammadiyah AR Fakhrudin apa yang ngeronggo itu anak beliau waktu itu ngaji sebelum saya tausiah. Kenalan Gunardi El Banjari. Saya ajak ngomong bahasa Banjar. Pian orang Banjar lah. Ayo pian orang mana? Saya bilang. Loh, Banjar ini apa? Banjaran. Oh. Bismillah, tak ngopi sih, ngeluh saya ngadepi begini-begini nih. Sudah. Maka ketika kita melakukan amalan, tapi amalan itu motivasi melakukannya karena pandangan manusia, karena pujian manusia, karena apresiasi manusia, menurut Al-Fudail Ibnu Iyad, itu bukan riya tapi syirik. Kenapa? Melakukan sesuatu untuk selain Allah. Kenapa dibilang syirik? Karena Allah meminta lakukan hanya untukku. Ternyata kita melakukannya untuk selain Allah. Itu namanya menduakan siapa? Menduakan Allah. Menduakan Allah itu bahasa kerennya apa? Syirik. Faham betul? Paham ya? Nah maka yang pertama muhasabah sebelum beramal. Ketika kepikiran, ketika ada niatan untuk melakukan sesuatu, berhenti sejenak. Tidak rugi panjenengan. Karena berhentinya panjenengan untuk tafakkur, berhentinya panjenengan untuk tadabbur, berhentinya panjenengan untuk muhasabah, itu bernilai ibadah. Itu bernilai apa? Ibadah. Kalau ternyata ia melakukannya karena Allah, maka ia lakukan. Tapi kalau karena yang lain, maka ia urungkan. Kasih tanda kurung, tambahin, tulis. Jadi bukan ia urungkan, eman kalau diurungkan, setannya keprok atuh. Betul tidak? Oh, tidak, astagfirullah. Waduh, ini tolong panitia deh. Bulan depan dicek wajahnya, pakai scanner wajah di sana. Yang ini jangan boleh masuk. Sudah? Begini, guyon ya. Antum jangan kaget. Masya Allah. Ketika untuk selain Allah, maka dalam tanda kurung, kalau di situ kan dia urungkan. Diurungkan itu artinya apa? Tidak jadi dilakukan, dibatalkan. Tapi untuk kita, dia koreksi kembali niatnya. Jadi kalau sudah mulai melenceng, jangan ditinggal. Eman, itu yang diinginkan setan. Tapi apa? Kalau nampaknya mulai melenceng, luruskan. Kalau nampaknya mulai, wih, saya kalau melakukan ini, orang lain pasti melihat saya keren. Maka astagfirullah, istighfar. Setelah istighfar, niatnya kembali diluruskan. Itu namanya muhasabah sebelum beramal. Lihat ini. Anda buka catatan kaki halaman 102. Perkataan Al-Hasan Al-Basri ini dikuatkan dalam hadis yang sahih di dalam Kitabul Iman riwayat Imam Muslim dari hadis marfu'. Marfu' itu apa? Marfu' itu apa? Terangkat. Terangkat. Kalau nyuruh perempuan ngangkat, apa bahasa Arabnya? Fi'il amrnya. Kalau nyuruh laki-laki, irfa'. Kalau nyuruh perempuan, irfa'i. Grup. Oh, jadi ada grupnya ini, kayak iklan ya. Irfa'i itu nyuruh perempuan ngangkat. Kenapa kok arahnya ke sana? Ya sudah. Maka marfu itu, ini riwayat hadis awalnya apa? Berhenti sampai sahabat Nabi. Jadi jalur periwayatannya tidak sampai kepada Nabi, tapi berhenti apa? Pada sahabat. Ternyata difahami. Sahabat tidak mungkin mengucapkan ini kecuali mereka mendengar dari Nabi. Karena kalau mereka mengucapkan, tahu dari mana mereka. Padahal sahabat Nabi itu paling takut menyampaikan ilmu, khawatir salah. Orang kita sekarang, yang penting tampil. Nah, lihat, para sahabat Nabi ada perkara-perkara yang itu menjadi SOP mereka. Maka difahami dalam ilmu hadis, ketika ada hadis yang periwayatannya berhenti pada sahabat Nabi, misalkan berhenti kepada Abu Hurairah.
Abu Hurairah tidak mengatakannya aku mendengarkan dari Nabi atau aku diberitahu oleh Nabi. Abu Hurairah juga tidak mengatakan aku mendengarnya dari Nabi. Dan kalimat yang semisal berhenti sampai Abu Hurairah. Anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan. Tidak ada qala Nabi, tidak ada. Tapi yang diucapkan tidak mungkin Abu Hurairah ngerti kalau bukan mendengar dari Nabi. Maka hadis yang mauquf itu berhenti pada sahabat Nabi, itu maka diangkat sampai Nabi, diangkat namanya marfu. Kalau perempuan marfu'ah. Kalau perempuan apa? Marfu'ah. Nah ini marfu artinya terangkat. Nah hadis yang akan kita baca ini hadis yang marfu'. Siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, berkatalah yang baik atau diam. Lihat cerdasnya Imam Nawawi. Apa urusan ini dengan muhasabah sebelum beramal? Lihat cerdasnya Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, hendaknya berbicara yang baik. Baik itu apa? Manfaat. Baik itu apa? Benar. Baik itu apa? Menyenangkan orang lain. Itu baik. Kalau selain itu, auliyasmut, karuan panjenengan mendel mawon. Nah, mendel itu kan yang dari kentang digoreng dia. Mendol. Mendol itu bukan yang habis kepukul kayu terus kepalanya mendol. Oh, bendol ya. Sudah selesai. Terus buyar, mulai lapar kayaknya ya. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan. Siapa nama Imam Nawawi? La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Siapa? Masya Allah. Kunyahnya Abu Zakaria. Saya mau tanya, Abu Zakaria berarti bapaknya Zakaria. Wong Imam Nawawi ndak nikah. Lah itu Zakaria anaknya siapa? Kok dibilang Abu Zakaria? Bagaimana sih? Yahya namanya Imam Nawawi. Lah kunyahnya dulu, kunyahnya kan Abu Zakaria. Kunyah itu kan nama panggilan. Seperti ada sahabat Nabi panggilannya siapa? Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sufyan, Abu Talha. Nah, Abu ini itu menunjukkan nisbat kepada anak. Misalkan saya punya anak, nama anak saya Ikrimah, maka saya menisbatkan nama saya kepada anak saya, maka saya dipanggil Abu Ikrimah. Nah, ini Imam Nawawi punya kunyah. Kunyahnya Abu Zakaria. Zakaria itu siapa? Wong Imam Nawawi tidak punya anak. Imam Nawawi tidak menikah. Ayo, bisa jawab? Haji. Lah iya, itu nama panggilan kan. Kunyah itu kan nama panggilan, ya kan? Nama panggilannya bapaknya Zakaria. Lah terus Zakaria ini siapa? Nah ini jawabannya. Haji saya, bismillah saya. Nanti daftar segera ya. Bismillah. Kenapa? Itu jawabannya. Karena tidak apa-apa memiliki kunyah walaupun tidak punya anak. Contohnya siapa? Ibunda Aisyah. Apa kunyahnya? Saya tanya dulu, Ibunda Aisyah memiliki putra atau tidak? Tidak. Terus boleh pakai kunyah? Punya. Apa kunyahnya? Ummul Mukminin. Itu semua kita termasuk itu. Kunyahnya Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah. Jangan searching. Masya Allah. Ummu Abdillah. Oh, ada ustadz searching, meremehkan. Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal ibunda Aisyah tidak punya anak, apalagi namanya Abdullah. Tapi boleh. Nah terus namanya siapa Imam Nawawi itu? Kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya. Namanya siapa? Yahya. Umur 44 meninggal dunia. Antum berapa sekarang? Oh, kurang dikit.
Sudah. Bin Syaraf. Nawawi dinisbatkan kepada kota kelahiran. Nama kotanya An-Nawa. Maka Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu Imam An-Nawawi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kata Imam Nawawi, artinya ketika seseorang hendak berkata, hendaknya jika kata-kata yang akan diucapkan baik, mendatangkan pahala, wajib hukumnya, atau dianjurkan, maka silahkan berbicara. Contohnya apa? Mengingatkan orang lain. Mungkin ada orang yang guyonnya mulai keterlaluan, terus dijauhi, jangan keterlaluan. Itu baik, berpahala, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib ngomong begitu. Namun jika tidak baik dan tidak mendatangkan pahala, ia harus menahan diri untuk berbicara. Tahan diri. Itulah namanya muhasabah sebelum amal. Dipikir, omongan saya ini manfaat enggak? Karena apa? Hati-hati. Ada satu hadis serem sekali, medeni, very very dangerous. Ngerti be? Bahasa Inggris ini be. Zaman dulu belum begini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris kayak bian yang ini ya. Sangat mengerikan. Apa itu? Wa innar rajula. Ada seorang laki-laki, tapi kalimat ini utliqa 'ala rajuli wal mar'ati. Ini laki dan perempuan juga bisa kena. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan fayuhwa fi nari jahannam 70 kharifa. Ada seorang laki-laki ngomong satu lafaz tok. Kalimah itu kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Maka kalau dalam bahasa Arab kalimah itu apa? Kata. Berarti ada seorang manusia hanya berucap satu kata tok, yang ternyata kata yang terucap itu mendatangkan murka dari Allah. La yulqi laha balan. Pas ngomong gak dipikir blas. Ternyata karena kata-kata itu dia tenggelam di neraka 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Maka dipikir betul, ini baru kata-kata, belum tindak tanduk, belum pekerjaan, belum yang lainnya lagi. Pikir, mau diajak kerja di sini, pikir, ini kerjaannya apa? Kira-kira hartanya yang dihasilkan halal atau haram? Kalaupun haram, dampaknya kepada saya, istri dan anak saya apa? Dipikir mateng-mateng. Karena antum tahu enggak, saya punya banyak cerita. Harta haram itu dari 4 orang yang saya dengar langsung orangnya yang cerita tanpa perantara. Kerjanya haram, rumah tangganya 4-empatnya yang pernah cerita ini rusak semua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi walaupun tidak selalu itu hukumannya, dan begitu pun sebaliknya, tidak setiap orang yang rumah tangganya rusak pasti karena itu. Tapi 4 orang yang saya dengarkan langsung di depan mata dengan telinga ini, bukan telinganya orang, telinga ini sendiri. Itu 4 kerjanya mirip-mirip di tempat-tempat yang haram. Subhanallah, rumah tangganya rusak karena perselingkuhan. 4-empatnya sama. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, thayyib. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Asy-Syafi'i berpegang pada makna hadis ini karena Imam Nawawi itu bermadhab Imam Syafi'i. Ibu-ibu madhabnya apa, Bu? Syafi'i aja enak. Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu punya pendapat wong lanang bojone siji luwe apik. Panjenengan apa, Bu? Madhab apa? Syafi'i. Dibelani sama Imam Syafi'i panjenengan. Jadi kata Imam Syafi'i, laki-laki itu lebih baik kalau istrinya 1. Syafi'i nggih? Setuju? Dalam fikih Syafi'i juga kewajiban laki-laki memberikan pakaian untuk perempuan setahun hanya 2 kali. Syafi'i nggih? Ya Pak Syafi'i. Bapak-bapak Syafi'i juga. Wena Pak, setahun cuma 2 kali Pak. Pokok 6 bulan beliin baru, 6 bulan beliin
baru. Pokok setahun dia dibelikan berapa kali? 2 kali. Panjenengan Syafi'i campur aduk. Waya rabi melok Syafi'i, waya belanjo kelambi melok liyane. Aku Hambali. Kenapa Hambali? Bebas, yang penting suami mampu dibelikan sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Syafi'i apa Hambali? Tergantung pertanyaan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, berpegangan pada makna hadis ini, lalu Imam Syafi'i menyatakan, apabila seseorang ingin berbicara, hendaknya berpikir terlebih dahulu. Ada satu hadis yang menurut Asy-Syaikh Al-Albani, hadis ini hasan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'mina fima ma'nahu innal mu'mina idza takallama la ya'tadhiru ba'dahu. Orang beriman itu kalau sudah berani ngomong, dia tidak perlu minta maaf setelahnya. Ngerti tidak? Artinya sebelum ngomong dia pikir. Jadi orang beriman itu standarnya Nabi Muhammad di dalam hadis yang fima ma'nahu tadi, kalau dia sudah berani ngomong, berarti omongan yang keluar itu sudah melewati beberapa fit and proper test. Enggak ngerti Anda? Sudah melewati beberapa apa? Saringan. Iya, filter. Manfaat enggak? Sakit hati enggak orang kalau dengar ini? Allah ridho enggak dengan omongan ini? Ketika dia ngomong, semuanya sudah selesai di sini. Maka kata Nabi Muhammad, orang beriman itu kalau sudah ngomong, dia tidak khawatir minta maaf setelahnya. Sekarang perempuan kalau ngomong ya apa? Bahasa Inggris bukan, bahasa Afrika bukan, bahasa Arab apa maneh, Jawa koyo medeni Arab Indonesia. Jadi bahasanya itu innama qali rahmatan fa syadudu, Masya Allah. Jadi kita pun tidak ngerti ngomong apa ini. Nah, maka hati-hati Bu, sebelum ngomong difikir. Kata Imam Syafi'i, orang yang beriman hendaknya apabila ia ingin berbicara, hendaknya berfikir terlebih dahulu. Jika terbukti membahayakan, silahkan. Jika terbukti tidak membahayakan, silahkan. Namun jika terbukti berbahaya atau dia ragu bahaya atau tidak, maka kata Imam Syafi'i, fa'amsik, tahan diri, jangan ngomong. Karena panjenengan tahu sumber keselamatan kata Nabi itu 3. Sumber apa? Keselamatan. Ketika ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, man najat? Ya Rasul, man najat? Selamat itu apa? Artinya apa kunci keselamatan? Rasulullah bilang cuma 3. Cuma 3, tulis. Kunci keselamatan, pasang status, tulis status, tulis. Uktubu. No ketawa macam tulis status. Kunci keselamatan menurut Nabi ada dalam 3 perkara. Nomor 1. Amsik alaika lisanak, be quiet. Betul nggak Miss Linda? Be quiet. Be quiet itu artinya don't talking, don't speaking, don't talk, don't speak. Nggak pakai ing. Kok smoking pakai? Oh itu no ya, no smoking. Iya. Kalau don't smoke, don't angry, don't be. Kenapa pakai be sekarang? Karena angry bukan kata kerja, tapi kata benda ya, bird, angry bird. Sifat. Bahasa Arab ayo. Sudah, maka kata Rasulullah yang pertama, amsik alaika lisanak, diamlah. Dan kalimat amsik itu bukan diam, tapi gini loh, amsik itu gini. Kamera kelihatan enggak? Ini amsik, perkesan lambemu, agar tidak ada kesempatan untuk berbicara. Panjenengan tahu Sayyiduna Abu Bakar, manusia sehebat itu, kalau sedang tidak sholat, kalau sedang tidak zikir, kalau sedang tidak baca Quran, mulutnya diisi kerikil. Antum cek riwayatnya, mulutnya diisi apa? Kerikil. Sekelas Abu Bakar takut dengan bencana lisan. Itu nomor 1. Amsik alaika lisanak, be quiet, jangan berbicara.
Tapi kalau dikembalikan ke hadis ini, jangan berbicara sesuatu yang buruk. Yang kedua, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Cry about of your dosa apa? Sin. Ya Pak, tulisannya apa? S-I-N, yes. Cry about of your sin. Tangisi dosamu. Nomor 2. Jadi bukan menangisi dosa orang lain. Kamu kok begitu lepret? Tangisi dosamu sendiri. Ya Allah, saya pernah begini. Ya Allah, saya pernah meninggalkan ini. Ya Allah, saya pernah ngomong kasar ke orang tua saya. Tangisi dosa itu. Yang ketiga, wal yasa'ka baituka, betahlah di rumahmu. Kalau makna tekstualnya, buatlah rumahmu itu terasa luas. Maksudnya apa? Kerasan di dalam rumah. Karena sumber fitnah itu, sumber bencana itu kalau kita keluar dari rumah. Wong sekarang fitnahnya masuk ke rumah kok. Apa fitnahnya? Nah itu antum tahu. Antum tahu fitnahnya apa? HP. Kau mau hadiah enggak? Ini tak kasih hadiah. Sini, tak kasih hadiah ini. Ini tak kasih. Ini hadiah kerjasama dengan Via Grosir Haji Iskandar. Masya Allah. Sebut dulu. Sarung. Bilang apa? Terima? Ya udah, alhamdulillah. Karena nggak rame dari tadi. Diam, Mas, calon ulama ini. Amin. Sekarang tinggal satu. Jilbab. Nomor 1, diam. Nomor 2, tangisi dosa. Nomor 3, kerasanlah di rumah. Maksudnya apa? Kalau tidak penting jangan keluar. Maka salah satu rezeki dari Allah saat ini, kalau panjenengan itu betah di rumah malas keluar, itu salah satu rezeki dari Allah. Di rumah itu kayak enak, dan subhanallah keluar itu kayak wes, aduh iya males. Kita ini kalau tidak butuh duit nggak keluar kira-kira ya. Supaya ikut tok singgara. Ya benda ini. Kalau kita punya emas 74 kg gitu, selesai sudah. Palsu. Oh, tapi palsu kok disimpan. Sekarang informasi terakhir katanya uang itu aset Yayasan Islam. Aneh hai. Karuan kayak NSD tenanan rapopo. Kasih kan, insya Allah kita bikin masjid langsung 7 lantai. Sudah. Kemudian sebagian ulama menjelaskan kata-kata Imam Hasan Al-Basri ini sebagai berikut. Lihat ini Pak. Jadi ucapannya ulama dijelaskan oleh ulama. Nomor 1, kata Imam Hasan Basri tadi apa? Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti ketika hendak melakukan sesuatu. Kalau karena Allah dia lanjutkan, kalau bukan karena Allah dia urungkan. Penjelasan yang pertama, ketika jiwa tergerak untuk melakukan suatu perbuatan dan ketika pemiliknya ingin melakukannya, ia terlebih dahulu berhenti dan berpikir, apakah pekerjaan tersebut bisa ia lakukan atau tidak. Kasih garis bawah. Apakah pekerjaan tersebut bisa ia lakukan atau tidak. Jika tidak bisa ia lakukan, hendaknya jangan dilakukan. Kenapa? Menyengsarakan diri sendiri dan orang lain. Kalau memang nggak bisa jadi wapres, pikir pelan-pelan, pikir. Oh, soalnya nggak mikir. Kamera serius. Masuk saya kena nanti oke ini ngaji. Soalnya nggak mikir. Coba yang kelas sekali lagi. Dipikir pelan-pelan. Kalau tidak mampu, berhenti. Kenapa? Semua itu akan ada pertanggungjawaban. Maka sampai ketika astagfirullah, Mu'adz ibnu Jabal, ya Mu'adz minta jabatan sama Nabi Muhammad. Minta jabatannya bukan karena gajinya, enggak ono Pak, sahabat Nabi minta jabatan karena gaji. Antum tahu gajinya Umar bin Khattab dalam setahun sebagai khalifah hanya cukup untuk beli baju dan makan tok. Itu gaji khalifah. Jadi kalau untuk cari gaji, ya mendingan jadi pedagang. Sampai Umar ngomong sama anak-anaknya. Apa kata Umar? Pilih salah satu. Kalau mau bisnis, jauhi aku. Kalau mau mendekat ke aku, tinggalkan bisnismu. Ini loh Islam.
Ngomong sama anaknya namanya Abdullah. Abdullah, sekarang saya menjadi khalifah. Supaya tidak ada tarik-menarik kepentingan, kalau kamu ingin berbisnis, tinggalkan aku. Ojo cedek-cedek. Saya khawatir nanti ada keuntungan bisnismu karena kedekatan antara engkau dengan khalifah. Tidak boleh. Buka pisang, buka ini, apa itu, tidak boleh. Iya. Atau kata Umar, kalau engkau ingin mendekat dalam rangka apa? Membantu jalannya roda kekhilafahan ini, maka tinggalkan bisnismu. Ini Islam. Bukan kemudian cari jabatan memang niatannya untuk bisnis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka Mu'ad datang sama Nabi. Kenapa? Karena Mu'ad ngerti. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Jadi kalau Allah cinta kepada panjenengan, panjenengan itu oleh Allah dipakai untuk kejayaan agama Islam. Maka tanya di sini, fungsi saya untuk Islam itu apa? Kalau Allah cinta, Allah kasih peran di dalam hidup Anda dalam kemajuan Islam dan kaum muslimin. Maka Mu'ad ngerti hadis tadi. Dia kepingin, ya Rasulullah, fulan baitul mal, fulan panglima perang, fulan utusan ke negeri sebelah, fulan ditugasi menjadi juru tulis, fulan ditugasi menjaga ini itu. Wa ana? Maka Mu'ad tanya, ama tasta'miluni? Kenapa engkau tidak menggunakan jasaku ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah. Khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda haqqallahi fiha. Wahai Mu'ad, kamu itu orangnya lemah. Itu loh Bu, berarti tidak mampu kan? Maka kalau merasa tidak mampu, berhenti aja dari awal, jangan nyusahin orang. Innaka dha'if wa innaha amanah. Yang kamu minta itu adalah amanah, dan kelak jabatan itu di hari kiamat akan menjadi apa? Khizyun, kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambilnya karena dia berhak. Usianya sudah sampai 40. Kemudian, jadi kan salah satu kriterianya kan usianya sampai berapa? 40. Kalau dia berhak, ambil. Dan dia menjalankan haknya Allah di dalam jabatannya, itu baru tidak nyesel nanti. Tapi kalau tidak nyesel, subhanallah. Gitu ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, maksud ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, apabila engkau akan melakukan suatu pekerjaan, pikir dulu bisa atau tidak. Kalau bisa lanjutkan, kalau tidak mending ditinggalkan. Kasih amanah, mau ndak jadi ini? Kalau bisa, bismillah. Kalau tidak bisa, ngaku. Jangan yang penting diterima dhisik, pikir buri lu. Pikir buri itu apa? Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, sementara jika bisa ia lakukan pekerjaan itu, ia harus berhenti lagi. Bukan cuma bisa atau tidak. Kalau bisa, oke, tapi berhenti untuk yang kedua kalinya. Apakah lebih baik dikerjakan atau lebih baik ditinggalkan? Nyebar info. Ada info dari grup WhatsApp, info tentang apa yang tidak penting, sebarkan? Tidak. Sebarkan? Tidak. Kalau antum lihat ada manfaatnya, sebar. Kalau antum lihat tidak ada manfaatnya, buat apa antum sebar itu? Buat apa? Nambahi hisab nanti di hari kiamat. Apabila lebih baik dikerjakan, ia pun berhenti lagi. Apa berhentinya yang ketiga kalinya? Saya mengerjakannya niatannya untuk apa? Nomor satu, bisa atau tidak. Kalau bisa, berhenti lagi. Manfaat atau tidak. Kalau manfaat, berhenti lagi. Saya mengerjakannya untuk Allah atau untuk selain Allah, menginginkan wibawa, pujian, harta dari makhluk atau yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Jika karena niat yang kedua itu apa? Yo harta, yo dunia, yo jabatan, yo kedudukan, yo kewibawaan, pengakuan, pujian, dan yang semacamnya, hendaknya ia tidak melakukan meski bisa menjadi perantara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi walaupun dibalik semua itu ada yang Anda inginkan, tapi ketika melakukannya bukan karena Allah, karuan dihentikan.
Ada kalimat bagus ini. Lihat. Tujuannya agar jiwa tidak terbiasa melakukan kesyirikan. Jadi supaya panjenengan itu tidak merasa bahwa melakukan sesuatu untuk selain Allah itu biasa. Enggak, ini perkara berat. Kita itu diciptakan oleh Allah. Kita ini merupakan budaknya Allah. Kita hidup di dunia mengabdi untuk Allah. Maka kemudian kenapa harus dihentikan? Supaya kita tidak terbiasa dan menganggap biasa serta enteng melakukan sesuatu untuk selain Allah, dan tidak gampang melakukan amal untuk selain Allah. Sekarang ini kalimat kerennya, antum kasih garis bawah. Seberapa besar ia melakukan amalan untuk selain Allah, sesulit itulah ia melakukan amalan untuk Allah. Hingga hal ini pun menjadi hal yang paling berat untuknya. Maka seorang ulama salaf mengatakan apa? Majahadtu nafsi mujahadataha alal ikhlas. Saya tidak pernah melawan diri saya yang lebih berat dibandingkan melawan diri untuk ikhlas. Maka kalau antum lihat melakukan amalan untuk manusia itu berat. Maksudnya berat itu apa? Berat pertanggung jawabannya. Maka melakukan untuk Allah ya seberat itu. Abot ikhlas itu, Pak. Ikhlas itu apa? Abot. Abot, berat, tidak mudah. Yang ketiga, jika pekerjaan yang hendak ia lakukan karena Allah, ia harus berhenti dan berpikir lagi. Berarti yang keberapa? Yang keempat, berhenti lagi. Kalau betul-betul dikerjakannya karena Allah, dia berhenti lagi. Apakah ada pihak yang membantunya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut? Jika memang memerlukan bantuan. Jika tidak ada yang membantu, ia harus berhenti. Jadi gini, mikir kapasitas, kemampuan diri. Kira-kira kalau sendirian tidak bisa, cari ono sing ngewangi gak? Kalau ternyata tidak ada yang ngewangi, karuan, berhenti. Dan yang terakhir, jika ada yang membantu, berhenti lagi. Yang kelima kan, apa berhentinya? Hendaknya ia melakukan pekerjaan tersebut karena ia akan ditolong atas izin Allah. Jadi ingat, kalau ada yang bantu, jangan bersandar kepada orang yang membantu. Nanti Anda lupa bersandar kepada Allah. Tapi berhenti lagi. Saya dibantu orang ini, bikin saya tergantung sama dia atau tidak? Kalau menjadikan saya bergantung kepadanya, bukan kepada Allah, karuan gak? Contoh, Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Oleh Nabi Ibrahim bantuannya ditolak. Imma minka fala, kalau darimu saya tidak butuh. Terus Nabi Ibrahim bilang apa? Wa imma minallahi fana'am, tapi kalau pertolongan Allah saya perlu itu. Langsung pertolongan Allah datang. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lihat itu. Jadi kalau ada yang bantu, berhenti lagi. Ini bantuan dari orang itu menjadikan saya bersandar kepadanya atau bersandar kepada Allah. Kalau tidak merusak tawakal Anda kepada Allah, lakukan. Tapi kalau merusak, berhentilah. Sukses pasti diraih siapapun, kecuali bagi orang yang melewatkan unsur ini. Inilah 4 unsur yang diperlukan setiap orang untuk introspeksi diri sebelum melakukan suatu perbuatan. Nomor 1, sebelum beramal berhenti. Amalan ini manfaat atau tidak. Nomor 1, mampu atau tidak. Kalau mampu, lanjut. Sebelum dilanjutkan, berhenti dulu. Manfaat atau tidak. Kalau manfaat, lanjut. Sebelum lanjut, berhenti dulu, dicek karena Allah atau tidak. Kalau karena Allah, lanjut. Sebelum lanjut, berhenti dulu, saya mampu atau tidak. Kalau mampu, lanjut. Dengan bantuan orang, saya akan bergantung kepada orang tersebut atau kepada Allah. Kalau tetap bergantungnya kepada Allah, lanjut, dan insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Paham ya? Jadi itu muhasabah sebelum beramal. Maka kata Imam Hasan Basri, semoga Allah merahmati seseorang yang berhenti sebelum beramal.
Kalau dia tahu karena Allah dia lanjutkan. Kalau dia faham ternyata bukan karena Allah maka dia urungkan. Tujuannya apa? Supaya tidak rugi dunia sampai akhirat. Sudah. Barakallahu fiik. Saya kasih buat panjenengan Ustaz yang pakai masker. Nah, ini tolong geser sana. Enggak tahu. Ini jawabannya benar, Mbak. Terima kasih, Mbak. Anda menjawab dengan tepat. Apa pertanyaannya? Jazakumullah khair, itu hadiah kerjasama dengan Via Grosir Haji Iskandar. Baik jamaah sekalian, ada yang tanya, itu buku apa? Ini buku Tazkiyatun Nafs. Di Zoom Mas Arif? Mas Arif coba ya di Zoom, ya sip, diulang. Ini buku Tazkiyatun Nafs, ini bukunya. Ditulis oleh Dr. Ahmad Farid yang disarikan dari tulisan 3 ulama Tazkiyatun Nafs. Disarikan dari tulisan Al-Imam Al-Ghazali, disarikan dari tulisan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan disarikan dari tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini cetakan pertama, ini cetakan yang kedua. Tapi yang kedua ini sudah mulai ada beberapa penjelasan yang dikurangi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Jamaah sekalian, kami kembali mengingatkan ini pembangunan Masjid Nur Salihin terus kita kerjakan, terus bergerak, terus gak berhenti. Nah maka ayo bismillah kita gendong bareng-bareng sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Mudah-mudahan di dalam setiap kebaikan yang panjenengan tempelkan di Masjid Nur Salihin itu menjadi sedekah jariah yang tidak terputus. Amin ya rabbal alamin. Supaya nanti ngajinya kita semakin nyaman karena tempatnya sudah memenuhi syarat. Insya Allah selesai dalam waktu cepat. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.